Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 4 MI yang soli dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan berlatih latihan soal SAS atau PAS Fikih kelas 4 semester 1. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Untuk latihan soal pelajaran lainnya dan rangkuman materi pelajaran kelas 4 semester 1, bisa cek link di deskripsi ya. Ayo berlatih. Penilaian akhir semester 1. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Secara bahasa, kata khitan berasal dari kata khotana, yang artinya A. Membersihkan, B. Menyucikan, C. Memotong, D. Mengurangi. Jawabannya adalah C. Kata khitan berasal dari kata khotana, yang artinya memotong. Nomor 2. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 125 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ayat tersebut menjadi salah satu dasar disyariatkannya khitan, karena khitan adalah salah satu ajaran A. Kaum Yahudi, B. Milah Ibrahim, C. Kaum Muhajirin, D. Kaum Hawariyun. Jawabannya adalah B. Salah satu dasar disyariatkannya khitan, karena khitan adalah salah satu ajaran milah Ibrahim, ya, menurut Quran Surat An-Nisa ayat 125. Nomor 3. Rio sudah balik, namun ia tidak mau dikhitan karena merasa takut. Salah satu dampak sikap Rio terhadap ibadah sholatnya sehari-hari adalah A. Sholatnya sah karena khitan tidak berpengaruh pada sholat, B. Sholatnya sah karena Rio sudah memenuhi syarat sholat, C. Sholatnya tidak sah karena badan Rio tidak suci dari najis, D. Sholatnya tidak sah sebab pakaian Rio tidak suci dari najis. Jawabannya adalah C. Ya, salah satu dampak sikap Rio terhadap ibadah sholatnya sehari-hari adalah sholatnya tidak sah karena badan Rio tidak suci dari najis. Nomor 4. Pelaksanaan khitan terdapat waktu wajib dan waktu sunnah atau waktu mustahab. Adapun waktu mustahab dilaksanakannya khitan adalah A. Sebelum balik, B. Sesudah balik, C. Sebelum berusia 10 tahun, D. Sesudah berusia 10 tahun. Jawabannya adalah A. Ya, waktu sunnah atau waktu mustahab dilaksanakannya khitan adalah sebelum balik. Nomor 5. Hanafi adalah seorang muslim yang sudah berusia 16 tahun, namun ia belum berkhitan. Hukum khitan bagi Hanafi adalah A. Sunnah, B. Wajib, C. Makruh, D. Mubah. Jawabannya adalah B. Ya, hukum khitan bagi Hanafi adalah wajib karena dia sudah berusia 16 tahun. Nomor 6. Di bawah ini yang termasuk haid adalah A. Dian mengeluarkan darah dari tanggal 5 Januari 2019 sampai tanggal 22 Januari 2019. B. Setelah melahirkan
Rahmi mengeluarkan darah dari tanggal 1 Agustus sampai 15 Agustus. C. Dena mengeluarkan darah pada tanggal 12 Oktober 2019 dan berhenti mengeluarkan darah pada tanggal 17 Oktober 2019. D. Ria mengeluarkan darah pada pukul 10 WIB tanggal 1 Maret 2019 dan berhenti mengeluarkan darah pada pukul 23 WIB hari tersebut. Jawabannya adalah C. Ya, yang termasuk darah haid adalah Dena, ya. Maksudnya apa? Dena ini mengeluarkan darah pada tanggal 12 Oktober 2019 dan berhenti mengeluarkan darah pada tanggal 17 Oktober. Artinya Dena mengeluarkan darah selama 6 hari dan itu dihukumi sebagai apa? Darah haid. Nomor 7. Haid adalah sebuah pertanda bahwa seorang perempuan telah mencapai usia balik. Setelah balik, seorang perempuan mulai diwajibkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama, seperti A. Haji puasa, B. Sholat sunnah haji, C. Sholat fardu haji, D. Puasa sholat fardu. Jawabannya adalah D. Seorang perempuan mulai diwajibkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti puasa dan sholat fardu. Nomor 8. Terdapat ketentuan minimal jumlah dari antara dua haid. Berdasarkan ketentuan tersebut, kondisi berikut yang termasuk istihadhah adalah A. Dewi suci dari haid tanggal 6 Maret 2019 dan mengeluarkan darah lagi tanggal 26 Maret 2019. Revi suci dari haid pada tanggal 12 Juni 2019 dan keluar darah lagi pada tanggal 25 Juni 2019. C. Riana suci dari haid pada tanggal 10 Januari 2019 dan keluar darah lagi tanggal 26 Januari 2019. D. Retno suci dari haid tanggal 12 April 2019 dan keluar darah lagi pada tanggal 13 Mei 2019. Jawabannya adalah B, ya. Yang termasuk istihadhah adalah siapa? Revi, ya. Revi ini sucinya dari haid kan pada tanggal 12 Juni. Kemudian dia keluar darah lagi pada tanggal 25 Juni. Nah, ini jaraknya ini belum sampai 15 hari. Maka dari itu darah yang keluar, ya, ini dihukumi darah istihadhah. Nomor 9. Tanda-tanda balik seorang laki-laki adalah A. Haid, B. Nifas, C. Ihtilam, D. Wiladah. Jawabannya adalah C. Tanda-tanda balik seorang laki-laki adalah ihtilam. Nomor 10. Roni adalah seorang anak laki-laki yang sudah balik. Pada hari Ahad sebelum duhur, Roni tidur siang. Ia bangun sesaat sebelum adzan asar. Ia baru menyadari bahwa ia mimpi basah. Namun saat ia bergegas untuk mandi besar, tiba-tiba sudah adzan asar. Yang harus dilakukan Roni adalah A. Mandi wajib, kemudian mengqadha sholat duhur dan asar. B. Mandi wajib dan tidak perlu sholat duhur maupun sholat asar. C. Mandi wajib kemudian sholat asar tanpa mengqadha sholat duhur. D. Mandi wajib kemudian mengqadha sholat duhur dilanjutkan sholat asar. Jawabannya adalah D. Yang harus dilakukan Roni adalah dia harus mandi wajib terlebih dahulu, kemudian mengqadha sholat duhur, ya. Yang diqadha hanya sholat duhur. Kemudian dia dilanjutkan untuk apa? Sholat asar seperti biasanya, bukan dengan cara qadha. Nomor 11.
Randy adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Sampai saat ini ia belum pernah mengalami ihtilam. Hal yang harus dilakukan Randy terkait kewajiban agama yaitu A. Randy belum terbebani kewajiban agama karena ia belum balik. B. Randy tidak perlu melaksanakan kewajiban agama karena tidak berdosa. C. Randy belum wajib mengerjakan kewajiban agama meskipun sudah balik. D. Randy sudah balik sehingga ia wajib mengerjakan segala kewajiban agama. Jawabannya adalah D, ya. Randy ini sudah balik sehingga ia wajib mengerjakan segala kewajiban agama. Karena meskipun dia belum mengalami ihtilam, tapi Randy ini sudah berusia 17 tahun, yang mana batas seorang laki-laki dan perempuan ya dihukumi balik apabila belum pernah mengalami ihtilam dan haid adalah usia berapa? Bagus, usia 15 tahun. Nomor 12. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Haid. 2. Ihtilam. 3. Buang air. 4. Istihadhah. 5. Wiladah. Penyebab mandi besar pada pernyataan tersebut ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 1, 2, dan 5. D. 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah C, ya. Penyebab mandi besar ini ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 5, yaitu apa? Haid, ihtilam, dan apa? Wiladah. Bagus. Nomor 13. Berikut yang merupakan salah satu rukun mandi wajib adalah A. Membaca niat. B. Membaca basmalah. C. Berwudu sebelum mandi. D. Mendahulukan bagian yang kanan. Jawabannya adalah A, ya, yang termasuk salah satu rukun mandi wajib adalah membaca niat. Nomor 14. Berikut praktek mandi wajib yang sah, yaitu A. Nurul mandi wajib dengan cara berniat, membaca basmalah, wudhu, kemudian menggosok kotoran yang ada di badannya seperti darah dan lain-lain. B. Rian mandi dengan memulai membaca basmalah, berwudhu, kemudian membasahi seluruh badannya dengan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. C. Doni mandi dengan diawali niat, membaca basmalah, berwudhu, kemudian membasahi badannya dari leher sampai ujung kaki dengan menggunakan air. D. Dian melakukan mandi wajib dengan diawali niat, membersihkan badannya dari kotoran seperti darah dan lain-lain, kemudian membasahi seluruh badannya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jawabannya adalah D, ya. Praktek mandi wajib yang sah yaitu dilakukan siapa? Dian, ya. Karena Dian ini melengkapi rukun mandi wajib. Yang mana rukun mandi wajib ini apa? Yang pertama niat, dan yang kedua membasahi, ya, atau membasuh badan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pokoknya seluruh anggota tubuh ini basah. Nomor 15. Roni mandi wajib dengan cara niat, membersihkan kotoran yang ada di badannya, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Hukum mandi besar yang dilakukan oleh Roni adalah A. Sah karena telah memenuhi rukun mandi. B. Sah meskipun rukun mandinya kurang lengkap. C. Tidak sah karena tidak membaca basmalah. D. Tidak sah karena tidak memenuhi rukun mandi. Jawabannya adalah A. Roni sah mandi besarnya karena dia telah memenuhi rukun mandi. Yang sudah Bu Guru jelaskan sebelumnya bahwa rukun mandi itu hanya ada 2. Yang pertama membaca niat, dan yang kedua apa? Membasahi air atau mengalirkan air dari seluruh anggota tubuhnya tanpa terkecuali.
Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Nomor 16. Jelaskan pengertian khitan. Jawabannya adalah khitan adalah membuka atau memotong kulit atau khuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Nomor 17. Sebutkan syarat mukallaf. Jawabannya adalah ada 3 syarat yang dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai mukallaf. Syarat-syarat itu antara lain 1. Balik, 2. Berakal sehat, 3. Telah sampai dakwah Islam kepadanya. Nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. A. Nelly mengeluarkan darah selama 5 hari pada usia 6 tahun. B. Bu Siska mengeluarkan darah saat ia melahirkan. C. Setelah melahirkan, Bu Reni mengeluarkan darah selama 30 hari. D. Dita mengeluarkan darah selama 10 hari pada saat ia berusia 12 tahun dan dalam kondisi sehat. Berdasar deskripsi di atas, siapa yang mengalami haid? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah Dita, karena dia sudah berusia 12 tahun dan mengeluarkan darahnya itu selama 10 hari dan dalam kondisi sehat walafiat. Nomor 19. Suatu pagi Rian mengalami mimpi basah. Namun karena ia bangun kesiangan, ia hanya melakukan mandi biasa, tidak mandi wajib karena ia takut terlambat sekolah. Rian pulang sekolah pukul 13 WIB. Menurutmu apa yang harus dilakukan oleh Rian sepulang sekolah? Jawabannya adalah yang harus dilakukan Rian sepulang sekolah adalah bergegas untuk mandi wajib ya, atau dia harus bersegera untuk mandi wajib. Kemudian dia harus melaksanakan sholat zuhur. Nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. A. Pak Fitra akan menunaikan sholat Jumat. B. Bu Dewi mengeluarkan darah haid selama 7 hari. C. Dian yang masih berusia 5 tahun mengeluarkan darah. Di antara ketiganya yang wajib melaksanakan mandi wajib adalah, jelaskan. Jawabannya adalah Bu Dewi, karena Bu Dewi mengeluarkan darah haid selama 7 hari ya. Jadi setelah darah haidnya berhenti, Bu Dewi wajib melaksanakan mandi wajib. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.